Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube. Nah, untuk video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang Fakultas Peternakan. Jadi di video aku yang sebelumnya, yang ini nih. Nah, itu ada banyak pertanyaan, gak banyak sih, lumayan ada pertanyaan, dan aku akan jawab di video ini. Kalian sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Thank you. Oke, kita akan langsung aja ke video dan aku bakalan baca komentar, terus juga aku bakalan jawab komentar yang ada di video Fakultas Peternakan. Kalian ragu masuk Fakultas Peternakan? Nah, di sini tuh ada yang nanya, Mbak, prodi peternakan setelah lulus bisa nggak Mbak ikut pelatihan inseminasi? Kalau misalnya di Fakultas Peternakan Jenderal Sudirman itu bisa, waktu itu ada program dari lab laboratorium reproduksi gitu, untuk mengajak teman-teman atau yang tertarik untuk belajar pelatihan inseminasi buatan kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada mana nih? Oh iya, nih ada yang komen dari Anissa Zara, katanya, Kak, pengen masuk peternakan tapi saya SMK jurusan perkantoran, bisa nggak ya Kak gitu. Terus jadi teman-teman yang mau masuk peternakan tapi jurusannya tuh bukan jurusan IPA ataupun jurusan peternakan SMK-nya, kalian bisa aja ikut masuk ke Fakultas Peternakan dengan jalur SBMPTN atau SNMPTN. Jadi sesuai dengan yang kalian ambil mata kuliah, maksudnya prodi yang bakalan kalian ambil untuk fakultas yang kalian akan masuki nanti, seperti itu. Jadi teman saya juga ada yang dari STM terus masuk ke Fakultas Peternakan, dan itu keren sih, dan dia dapat mengimbangi juga. Oke, di sini aku bakalan bacain komentar yang lain. Di sini tuh banyak banget yang komentar, anak PWT ya Kak, aku masih kelas 11 SMK, pengen banget masuk FAPET gitu. Anak SMK bisa masuk nggak sih katanya. Dari aku udah jawab ya, kalau misalnya kalian mau masuk Fakultas Peternakan, kalian bisa aja, tapi kalian nggak harus juga sih. Jadi kalian lewat jalur SBMPTN atau SNMPTN. Nah, di situ tuh mungkin ada peluang buat kalian yang pengen masuk ke Fakultas Peternakan. Terus di sini juga ada yang, aku yang SMK ngambil jurusan multimedia, apa bisa ya katanya gitu. Terus aku jurusan IPS Kak, bisa nggak ya gitu. Sebenarnya bisa, asal kalian belajar buat SBMPTN-nya. Nanti kan kalau misalnya SBMPTN-nya belum diterima atau belum rezeki, nah kalian masuk jalur SNMPTN atau mandiri. Nah, itu dicoba aja. Semoga kalian beruntung. Ini dari Ratih 123. Ada yang ngomong gini, Ratih ngomen, apapun jurusannya insya Allah akan selalu ada jalan sukses ya Dek, amin, makasih ya doanya. Terus di sini ada yang menarik banget, ada dari Banon Prakoso. Di sini, saya lulusan S1 hukum Kak, habis lulus nyesel malah pengen kuliah peternakan. Wow. Sebenarnya semua jurusan bagus, semua jurusan baik, pasti setiap jurusan pasti ada peluang untuk kita bekerja. Nah, terus kalau misalnya Mas Banon Prakoso ini, lanjut ya. Katanya realitanya habis lulus kuliah cari kerja susah, dan kerja banyakan gak sesuai jurusan. Terus sekarang saya heran, teman-teman kebanyakan lulusan S1 non peternakan, usaha yang dilirik pada ternak ayam dan sapi. Saya coba main-main ke kandang, lama-lama saya seneng rasanya lihat ayam makan, mulai deh suka sama hewan. Terus mikir kenapa nggak kuliah di peternakan gitu. Ada nggak ya les atau ilmu ternak gitu?
Kalau misalnya les tentang peternakan sih saya kurang paham. Mungkin kalau misalnya seminar-seminar bisa diikuti, seminar peternakan, terus baca-baca jurnal, kan jurnal-jurnal peternakan juga banyak di internet. Dicari aja di Google, misal mau Mas Banon Prakoso, misal mau mendirikan perusahaan apa gitu, tapi Mas Banon harus belajar dulu. Terus sering-sering main ke peternakan teman-temannya yang katanya teman-temannya sudah banyak membuka perusahaan peternakan seperti itu. Nah, di sini dari Muhammad Fikri, di sini nanya, Kak, kalau ambil jurusan peternakan nanti prospek kerjanya apa ya, Kak, gitu. Jadi tuh kalau misalnya kerja dari lulusan peternakan itu sebenarnya bisa jadi PNS, terus bisa masuk ke perusahaan, bisa juga jadi dosen, terus kalian juga bisa membangun peternakan sendiri atau usaha sendiri dan membuka peluang usaha bagi yang lainnya. Jadi banyak banget peluang usaha, peluang kerja kalau kalian masuk ke jurusan peternakan, asal kalian bisa membaca peluang yang ada, seperti itu ya. Terus masih Muhammad Fikri nanya, katanya berapa lama tuh Kak kuliahnya. Nah, kalau misalnya kuliah di peternakan juga itu sesuai sama diri kita sendiri, bagaimana kita membawa diri kita di suatu hal atau di suatu tempat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya target setelah lulus, terus kita pengen lulusnya cepet, ya kita harus bergerak cepat gitu. Jadi kalian kalau mau 3,5 tahun juga bisa, 3,9 tahun 3 tahun 9 bulan juga bisa, atau 4 tahun juga bisa, lebih dari itu juga bisa. Jadi tergantung kalian gitu. Dan di mana-mana juga, sebenarnya bukan fakultas peternakan aja, kalau misalnya kalian kuliah dimanapun dengan jurusan apapun, itu masih tergantung di diri kalian sendiri. Di sini juga ada pertanyaan, kalau misalnya jurusan peternakan kebanyakan anak-anak IPA ya Kak? Terus nggak tahu juga sih, soalnya apa ya, kalau misalnya udah kuliah tuh kayaknya nggak ngelihat jurusan sebelumnya waktu SMA. Yang penting kalian waktu kuliah tuh bisa menempatkan diri gitu. Jadi nggak tergantung kalian jurusan IPA atau IPS juga sih. Yang penting kalian ada niat buat masuk ke jurusan itu, dan kalian harus belajar. Mohon maaf, ini kucing. Hey. Ya seperti itu ya, maaf ya ada iklan. Di sini juga ada Yuki Suci. Kak mau nanya, kalau peternakan itu awal mau masuknya fokus mata kuliah bio atau apa ya Kak? Nah, kalau misalnya awal masuk peternakan itu emang ada matkul biologi, terus juga fokus matematik kali ya ini. Fokus matematik, bio atau apakah? Oh iya. Nah, terus di situ tuh ada ya biologi, ada matematika, ada, terus semester selanjutnya tuh ada fisika, ada kimia, seperti itu. Jadi emang dari ilmu-ilmu IPA tuh masuk di awal semester pas kita baru jadi maba di fakultas peternakan, seperti itu. Tapi nanti lanjut dari kimia ada biokimia, terus juga ada ilmu bahan pakan dan seperti itu. Jadi ilmunya tuh berkelanjutan. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jawab dari komentar-komentar yang ada di sini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan penasarannya kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung dan mau bertanya, ya silakan bertanya di kolom komentar. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and